Jika ada orang yang pernah mengalahkan banyak nama besar seperti Dan Henderson, Kazuyuki Fujita, Michael Bisping, Rampage Jackson 2 kali, dan Kazushi Sakuraba sebanyak 3 kali, maka orang itu tak lain dan tak bukan adalah si kapak pembunuh Wanderlei Silva. Gaya bertarung Muay Thai-nya yang agresif namun juga penuh perhitungan dan terkendali adalah sesuatu yang belum pernah dilihat di turnamen seni bela diri campuran manapun sebelumnya. Silva lebih bersedia untuk bertukar pukulan dengan lawan-lawannya daripada sekedar mencoba melemparkan jab atau menghindari pukulan. Tentu saja, ini merupakan gaya yang sangat tidak biasa dan juga sangat berisiko dalam olahraga yang mana KO bisa terjadi kapanpun. Silva tidak memulai karirnya dari master gulat atau karategi. Meski ia akhirnya belajar jiu-jitsu dan Muay Thai, tetapi tampaknya hampir hanya untuk memberikan lapisan prinsip dan ketertiban dalam gaya bertarungnya. Tidak hanya ditiru dan dikagumi, Silva menginspirasi banyak penggemar dan petarung Muay Thai di seluruh dunia, dan tentu saja untuk membantu memperkuat popularitas MMA di negaranya dan di Jepang. Silva dikenal dengan gaya Muay Thai-nya yang brutal, liar, dan ganas. Kekuatan utamanya terletak pada keterampilan stand-up fighting-nya yang ofensif. Meskipun keahlian ground game-nya dianggap lebih rendah daripada keterampilan striking-nya karena preferensinya pada ground and pound, Silva sebenarnya memiliki keterampilan BJJ yang tak bisa dipandang sebelah mata. Wanderlei Silva sepertinya juga sangat menikmati permainan Brazilian Jiu-Jitsu yang halus. Ia seakan menjadi orang yang sangat berbeda saat menggunakan kemampuan Brazilian Jiu-Jitsu-nya. Gaya agresif Silva berasal pada perkelahian jalanan, disempurnakan dengan unsur-unsur Muay Thai dan kickboxing yang ia pelajari di Akademi Chute Boxe. Ia kemudian bergabung dengan tentara Brazil. Karirnya berjalan dengan mulus karena bakat bertarungnya. Di sana, ia akhirnya mempelajari Brazilian Jiu-Jitsu, bela diri wajib untuk tentara Brazil kala itu. Pertandingan profesional pertama Silva adalah pada 1 November 1996 di promotor lokal Vale Tudo Fighting, di mana ia mengalahkan Di Sanfilippo melalui sikut kanan di Vale Tudo 6. Silva menjalani 6 pertandingan dalam 4 kejuaraan Vale Tudo yang berbeda, yaitu pada Vale Tudo 2, 6, 9, dan 10, di mana ia memenang kelima pertandingan ini dengan TKO, dan satu kekalahannya adalah hasil dari penghentian dokter dalam pertandingan melawan Arthur Moreno di pada September 1997. Silva mencapai puncak karirnya di Vale Tudo dengan memenangkan sabuk krus belt atas Egon Jackson pada Vale Tudo 10, 27 April 1999. Setelah pertarungan ini, Silva mendapatkan julukannya Kapak Pembunuh. 16 Oktober 1998, dalam acara UFC Ultimate Brazil, Wanderlei Silva menghadapi Victor Belfort. Pertandingan ini bisa dibilang sebagai kekalahan terburuk dalam karirnya. Dalam 44 detik, Silva berhasil dirobohkan. Silva kemudian memenangkan pertandingan UFC berikutnya pada 7 Mei 1999 di UFC 20. Ia mengalahkan Tony Petera dengan serangan lutut. Pada 14 April 2000, Silva bertarung untuk kejuaraan kelas berat ringan UFC, tetapi kalah melalui keputusan bulat dari Tito Ortiz di UFC 25. Silva memutuskan untuk bergabung dengan Pride FC, promotor MMA terbaik kala itu. Silva memulai debutnya di acara Pride 7 pada 12 September 1999. Ia menggunakan kekuatannya untuk mengontrol Malenko dari ground. Ini juga pertama kalinya ia menunjukkan keahlian grapplingnya dan nyaris memenangkan pertandingan melalui guillotine chokes. Selama ronde pertama, setelah mendaratkan banyak serangan lutut yang kuat dari clinch, Silva terus mendominasi Malenko dan menang melalui keputusan juri. Dominasi ini membuat karirnya naik. Dari 1999 hingga 2004, Silva memenangkan 18 pertarungan berturut-turut, tidak termasuk hasil imbang melawan Mikro Krokop dan non-contest melawan Gilbert Yell. Ini memberinya 20 pertarungan tak terkalahkan. Reputasi Silva sebagai petarung MMA kelas atas tumbuh saat ia mempertahankan rekor 5 tahun yang tak terkalahkan di divisi kelas menengah. Silva dipertemukan dengan Kazushi Sakuraba untuk pertama kalinya di Pride 13 pada 25 Maret 2001. Silva menang melalui TKO melalui serangan lutut dan soccer kick pada Pride 17 Championship Chaos 3 November 2001. Silva memenangkan kejuaraan kelas menengah Pride FC saat ia mengalahkan Sakuraba untuk kedua kalinya. Sakuraba mengalami patah tulang selengkang dan dipaksa untuk mundur setelah ronde pertama. Keduanya dipertemukan untuk yang ketiga kalinya pada 10 Agustus 2003 di Pride Total Elimination. Silva mengalahkan Sakuraba dengan kombinasi pukulan pada menit kelima ronde pertama. Just like the video game. It wasn't the 1-2. Let's take a look one more time here.
Yes, it was a 1-2. And Okay. then the second one right on the chin. Right on the button. Silva menghadapi Quentin Rapid Jackson di final Fight Conflict 9 pada November 2003, di mana ia menang melalui KO setelah 17 serangan lututnya diterima oleh Jackson. Man, what a finish. Keduanya dipertemukan lagi pada 31 Oktober 2004 di Pride 28. Jackson menjatuhkan Silva di akhir ronde pertama. Di ronde kedua, Silva menangkap Jackson dengan serangan balik dan melanjutkan dengan serangan lutut melalui clinch yang berhasil menjatuhkan Jackson dan mempertahankan sabuk middleweight-nya. Rekor 5 tahun tak terkalahkan Silva dipatahkan oleh petarung kelas berat dari juara K1 Samao Markhan. Samao Markhan berhasil memenangkan pertandingan no gelar melalui keputusan juri. Keputusan ini kontroversial karena beberapa orang merasa bahwa berat Han yang 125 kg lebih berat 80 pon dari Silva, serta kinerja Silva di ronde kedua dan ketiga tidak cukup dipertimbangkan oleh juri. Pada 10 September 2006 di Absolute Fight Conflict Absolute, Wanderers Silva tersingkir oleh Mikro Krokop dalam pertandingan ulang mereka selama semifinal Grand Prix kelas berat. Setelah pertandingan dihentikan oleh dokter karena mata Silva yang bengkak. Silva mempertaruhkan gelar kelas berat Pride melawan Dan Henderson, juara kelas welter Pride, pada Pride 33 di Las Vegas, Amerika Serikat. Di malam yang penuh kejutan itu, Dan Henderson berhasil menjatuhkan Silva di ronde ketiga dengan pukulan hook kiri dan menjadi juara di dua kelas berat yang berbeda, yaitu kelas welterweight dan kelas middleweight. Pada Pride 34, Silva ditolak untuk berpartisipasi oleh Komite Atlet Nevada, yang menjadikan ini pertandingan terakhirnya di Pride FC. 17 Agustus 2007, Silva bergabung dengan UFC. Setelah berbulan-bulan spekulasi tentang lawannya, Dana White mengumumkan bahwa Chuck Liddell akan menjadi lawan Silva. Pertandingannya ditunggu-tunggu terjadi pada 29 Desember 2007 di UFC 79, di mana Silva kalah dari Chuck Liddell dengan keputusan bulat. Pada 28 Mei 2008 di UFC 84, Silva meraih kemenangan TKO melawan Keller Jarden pada detik ke-36 di babak pertama. Di UFC 92, Silva bertemu dengan Quentin Rapid Jackson untuk yang kedua kalinya. Jackson membalas kekalahan sebelumnya dan menjatuhkan Silva dengan hook kiri di ronde pertama. Awal Maret 2016, setelah 4 tahun meninggalkan olahraga ini, Silva melakukan debut di Bellator MMA dan melanjutkan duelnya yang tertunda melawan Chael Sonnen pada 24 Juni 2017, yang mana Silva kalah melalui keputusan bulat. 25 Juni 2018, Bellator MMA mengumumkan bahwa Silva akan menghadapi Quentin Rapid Jackson dalam pertandingan keempat mereka pada 29 September 2018. Silva kalah KO dalam pertandingan tersebut di ronde kedua. Ini adalah pertandingan terakhir profesionalnya yang tercatat. Mendengar bahwa Wanderers Silva akhirnya pensiun dari MMA membuatku merasa sedih sekaligus senang. Sungguh melegakan bahwa ia akhirnya mengakui bahwa inilah saatnya baginya untuk menjauh dari dunia olahraga pertarungan yang menuntut dan tanpa belas kasihan ataupun kasih sayang. Ketika menghitung kembali rekor petarung terkenal yang dikalahkannya di era ketika petarung tidak akan tahu siapa yang akan dihadapi hingga menit terakhir, Silva adalah salah satu petarung terbaik yang pernah ada. Dia tidak hanya bagus, dia luar biasa.